ini adalah abangnya atau kakaknya FTL 620. Jadi teman-teman sudah lihat tadi cara penggunaan FTL 620 di ladang kering dan basah. Sekarang ini ada abangnya, ya. Abangnya artinya dia lebih besar, lebih bertenaga. Perbedaannya yang pertama dari segi mesin. Dari segi mesin dia memiliki mesin penggerak diesel 9 HP yang besar, yang bertenaga torsi yang besar dibanding dengan FTL 620 ini. Insya Allah kebanyakan berhasil gitu loh. Kenapa? Karena tadi enak, nggak bisa megang koplin. Kalau traktor kan masih bisa pegang koplin yang kanan, yang kiri toh. Nah kalau ini kan enggak toh, hanya menjaga satu setir bisa, kan gitu toh. Pakai tangan satu bisa. Nah, tinggal kalau sudah jalan, masih walaupun tidak dipegang kan tidak apa-apa toh. Nah, makanya itu enaknya. Gitu loh. Oke, nah jadi seperti ini ya. Rotari di depan ini dia harus berlawan arah dengan ban belakang untuk menghasilkan efek menggali. Ini dia. Bisa dilihat ya, rotarinya ini berputar berlawan arah. Seperti ini, dan ini dia hasilnya. Hasil saluran airnya seperti ini. Kedalamannya bisa sampai 30 cm tergantung teman-teman, kebutuhan teman-teman. Kalau mau lebih dalam lagi bisa bolak-balik. Halo Sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Bersama saya Rizky Maulana. Ya, jadi teman-teman baca ya tulisan di belakang ini. Ya, saya berada di Desa Karangsono di Kabupaten Pasuruan. Di kali ini, seperti di video-video sebelumnya, saya akan melakukan demonstrasi dan bimbingan teknis kepada petani-petani setempat untuk melihat alat-alat pertanian Firmannusa yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan juga menekan biaya operasional tentunya, dan khususnya untuk pengolahan lahan dan juga lain-lainnya. Untuk itu teman-teman yang penasaran akan video ini bagaimana, ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe. Yuk. Oke, kita langsung ke teman-teman petani yang sudah melakukan sudah mulai demonstrasi. Yang tentunya pertama-tama yaitu mesin pompa air apung. Kita lihat di depan nih. Ya, ini dia pompa air apung dari Firmannusa FFP 15. Kita lihat di bawah ya. Ini dia. Nah, ini pompa ini berfungsi untuk menyirami kebun-kebun yang ada paritnya. Gitu. Dan kebetulan kan kegiatannya ini di dekat alun-alun Karangsono, ya, Desa Karangsono. Pak Kadesnya mau menyirami tanaman langsung katanya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Jadi di sebelah sana itu ada got ya, atau aliran air yang bisa digunakan untuk menyirami rumput-rumput yang ada di sini katanya. Oh, mantap, mantap. Nah, di sini kita akan demokan kultivator mesin bajak mini di tanah yang ekstrim. Ekstrimnya itu keras, yang sangat keras, karena di ladang ini sudah ditumbuhi gulma dan sudah lama sekali tidak digarap. Mungkin ini sebelumnya penggarapan pakai menanam jagung ya, dan saya akan kasih lihat kondisi tanahnya seperti ini.
sangat keras, sangat keras. Nanti akan diturunkan FTL 900H dan juga FTL 620, 720D dan 820. Kita akan lihat apakah sanggup atau tidak membajak di ladang yang sangat keras di sini, ya. Sangat keras. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri apakah efektif atau tidak, dan juga apakah bisa membantu teman-teman semua. Tapi ikuti terus video ini, di-subscribe dulu. Jadi selanjutnya ini ada alat tanam benih FMS 01S yang biasa digunakan untuk tanam biji-bijian, jagung, kedelai, dan juga lain-lain. Nah, jadi ini bisa diatur tanam benihnya, bisa disetting mau berapa biji ya, 1 bisa, 2 bisa, tinggal diatur ininya aja, disetting ininya aja nih. Nanti ada setelah Hendra selesai, nanti akan saya kasih lihat bagaimana cara memasang ini pada alat FMS 01S ya. Kita ikuti dulu Hendra. Dapatkan produk ini di Toko Aztek, Pasuruan. Oke, sekarang saya sudah bawa alatnya ya, Firman FMS 01S yang bisa untuk tanam benih-benih, kacang-kacangan, jagung, dan juga lain-lainnya. Jadi tadi kan kita nggak ngeliat ya, sistemnya ini ditekan seperti ini ya. Setelah tanah mulut ini masuk ke tanah, dia akan terbuka dan jagung atau benih akan keluar ya. Kelihatan seperti itu ya teman-teman, seperti ini seperti itu. Kemudian yang tadi saya bilang untuk mengatur benih, keluaran benih itu bisa 1, 2 atau 3, itu bisa diganti di sini nih. Ini dibuka, kemudian masukkan saja takarannya ya. Masukkan sini, tinggal dilihat, dicoba aja mau berapa keluarnya. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau beli FMS 01S ini bisa cari di Firman Online Store ya. Harganya terjangkau, bisa cari di sana atau bisa WhatsApp di sini. Kemudian ini adalah yang sistem dorong, tipenya FMS 07D. Dia bisa tanam benih sekaligus tanam pupuk ya, pupuk-pupuk padat. Nah, kemudian ya tinggal didorong saja, langsung dia bisa keluar benih dan pupuknya. Nah, tapi mesin ini atau alat ini digunakan biasanya ladang-ladang yang harus gembur dulu, karena dia tanah yang seperti ini jika didorong benihnya dia tidak masuk ke dalam tanah, artinya cuma berapa senti aja di atas tanah ya. Kalau yang FMS 01S itu bisa sampai 5 cm. Kalau tanah yang belum digarap pun dia bisa, karena sistemnya ditekan gitu. Setelah itu ada alat tanam sayuran ya. Ini adalah alat tanam sayuran untuk yang sudah berbentuk tunas, bukan biji-bijian ya. Kita akan langsung datangkan. Kalau ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu terhadap mesin pelengkap tadi, kalau kita langsung lanjut ke mesin pengolahan. Nah, oke, ini adalah alatnya. Tipenya FVT 01S ya, sistemnya dia ditekan seperti ini ya. Kemudian setelah jadi ini tanahnya harus gembur dulu ya, harus gembur, harus diolah dulu atau ada mulsa dulu ya. Kemudian ditekan, tancap seperti ini. Setelah itu handle-nya ini ditarik, mulut akan terbuka ya, mulut akan terbuka dan benih itu akan turun ke bawah ya, seperti di video ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu.
notice. Oke, sekarang kita langsung turunkan FTL 900H di tanah yang keras seperti ini. Nah, tapi Hendra sedang menjelaskan dulu bagaimana cara yang menggunakannya dengan baik dan juga yang benar supaya hasilnya itu lebih maksimal dan efektif gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini penggunaannya ini harus ditekan ke bawah. Harus ditekan ke bawah dan dibelok-belokkan sedikit ke kanan dan ke kiri agar pengolahannya itu maksimal. Karena teman-teman bisa lihat ya, ini tanahnya tuh sangat keras. Ya, tapi kalau sudah digemburkan itu enak jadinya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba petani-petani sini untuk mencoba langsung FTL 900H bekerja di ladang yang keras seperti ini. Setelah itu nanti bapak-bapak yang sudah coba akan merasakan langsung FTL 900H atau 720D atau 820 untuk bekerja di ladang yang seperti ini. Ya, kita lihat aja. Oh, please, won't you notice me? I want her to notice what I don't notice. Dapatkan produk ini di toko Aztec, Pasuruan. And I've only ever fit inside. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya bahwa bapak-bapak di sini semua sepertinya agak kesulitan untuk menggunakan kultivator dengan model jenis seperti ini ya, dengan satu gardan, karena tanahnya yang pertama tanahnya keras, kedua penggunaannya itu harus ditekan. Artinya bapak-bapak yang belum pernah pakai pun mesti belajar dulu pakai alat ini untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, ini hasil yang lebih maksimal seperti ini nih teman-teman. Dia sekali jalan tanah keras dia langsung dalam. Kalau kita lihat ini kurang lebih sekitar 10 sampai 15 cm. Kedalamannya bisa sampai 30 cm untuk maksimalnya. Lebar bajaknya kurang lebih sekitar 1 meter ya. 100 cm. Ini bisa dilebarin lagi nih lebar bajaknya nih. Kalau ini pakai 3 mata. Ya, tadi dilepas satu matanya itu. Jadi bisa dipasang lagi matanya. Jadi ada 4 baris mata pisau gitu. Nah, jadi seperti ini cara penggunaannya. Everywhere I'm over here, everywhere I'm over here, everywhere I'm over here, everywhere I'm over here, everywhere I'm over here. Oke, ini adalah hasilnya. Hasil pembajakan pakai FTL 900H satu gardan. Kita lihat ini tanahnya gembur dari yang keras seperti ini ya sampai gembur seperti ini. Mantap. Oke, sekarang kita lihat sebelah sana. Sebelah sana ada FTL 620 dulu. Nah, ini dia. Kita akan lihat bagaimana cara kerjanya di ladang yang keras. Nanti akan saya juga ceritakan bagaimana kekurangan dan kelebihan FTL 620 di ladang yang keras seperti ini. Stay tune. Does she notice the things I notice? Nah, sekarang sudah turun FTL 620 bekerja di ladang yang keras. Teman-teman sudah lihat ini buktinya bahwa FTL 620 ini bisa membajak di ladang keras sekalipun seperti ini. Ya, bisa membajak ladang keras dan juga di sawah dangkal. Tapi di sini saya akan fokuskan dulu di ladang yang keras seperti ini. Oke. Kemudian saya akan menceritakan kekurangan dan kelebihan FTL 620 dibanding dengan FTL 900H yang ada di sana. Yang pertama, untuk membajak di ladang yang keras seperti ini ya, teman-teman tadi sudah lihat ya video sebelumnya, itu adalah FTL 900H membajak di ladang yang seperti ini. Sekali jalan dia itu bisa langsung dalam ya, dia langsung dalam sekali jalan. Kemudian pengolahannya itu langsung lebih halus gitu ya. Itu kelebihan FTL 900H untuk tanah yang keras seperti ini. Tapi kekurangannya adalah FTL 900H
kalau digunakan itu capek ya, harus ditekan dan tangan itu bergetar, apalagi di tanah yang keras seperti ini. Bayangkan kalau teman-teman pakai cangkul pun untuk bekerja di ladang keras itu tangan pasti capek gitu ya. Nah kalau misalkan ini juga sama, dia pakai FTL 9SH ditekan ke bawah itu capek, itu kekurangannya. Nah sekarang saya bahas di FTL 620. FTL 620 itu kelebihannya dia tidak harus ditekan, penggunaannya seperti ini. Lihat, bahkan di lepas gini aja dia bisa langsung bekerja ya, tanpa harus ditekan, dan bisa menghemat energi si petani, menghemat tenaga petani ya gitu. Cuma kekurangannya adalah pada saat di ladang yang keras, FTL 620 ini tidak bekerja langsung dalam membajaknya ya, tidak langsung dalam. Dia sekali bajak di ladang keras seperti ini, pembajakannya sekitar 5-10 cm. Tapi kalau mau lebih dalam bisa, tinggal bolak-balik aja begitu. Nah itu adalah kekurangan dan kelebihan dari FTL 9SH dan 620 perihal pengolahan lahannya ya, perihal pengolahannya. Nah persamanya adalah kedua-duanya bisa bekerja di ladang yang basah atau sawah-sawah dangkal. Sedikit perbedaan, kalau FTL 900H dia harus diganti aksesorisnya, rotarinya, dengan menggunakan singkal di belakangnya dan juga plough, dan juga roda apung ya, roda untuk di sawah. Tapi kalau FTL 620 dia tidak harus diganti aksesorisnya. Aksesoris seperti itu langsung celupkan ke sawah, langsung bisa bekerja begitu. Nah kemudian kelebihan FTL 620 di ladang yang basah yaitu dia hanya sekali jalan langsung membajak sawah dangkal itu dengan efektif dan juga efisien. Dibanding dengan FTL 900H, kalau misalkan dia membajak pakai sistem singkal, itu harus disingkal dulu dan diratakan lagi, digemburkan dan pakai garu dan gelebek supaya dia siap tanam. Kalau FTL 620 ini tidak harus disingkal dan juga digaru, langsung aja sekali jalan dan siap untuk ditanam. Ya, jadi seperti itu perbedaannya di tanah kering dan keras. Sekarang kita akan lihat FTL 720 deh. Dapatkan produk ini di toko Aztec, Pasuruan. Nah ya, ini FTL 720D sudah nyala. Tadi teman-teman udah lihat ya bagaimana cara penyalannya dengan mudah oleh ibu-ibu. Karena kita tahu FTL 720D ini memiliki mesin diesel yang berat, yang sulit untuk dihidupkan menggunakan engkol manual. Kalau ini FTL 720D memiliki recoil starter yang bisa memudahkan menghidupkan mesin diesel yang berat dan besar ini ya. Sebentar saya akan menjelaskan FTL 720D sambil membajak, tapi di subscribe dulu. Lanjut saya jelaskan FTL 720D. Ini adalah abangnya atau kakaknya FTL 620. Jadi teman-teman sudah lihat tadi cara penggunaan FTL 620 di ladang kering dan basah. Sekarang ini ada abangnya ya. Abangnya artinya dia lebih besar, lebih bertenaga. Perbedaannya yang pertama dari segi mesin. Dari segi mesin dia memiliki mesin penggerak diesel 9 HP yang besar, yang bertenaga torsi yang besar dibanding dengan FTL 620 ini. Dia memiliki mesin di bensin. Nah, 720 ini karena dia memiliki mesin diesel yang besar dan bertenaga, untuk efisiensi dia harus menyalurkan tenaga yang lebih maksimal lagi. Artinya rotari ini bisa bekerja lebih maksimal dan lebih lebar lagi ya dibanding dengan FTL 620. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingan lebar bajaknya di sini. Ya, jadi lebar bajaknya itu berbeda karena mesinnya besar, kita maksimalkan lagi untuk cara kerjanya begitu. Selain itu karena mesinnya besar, dia harus menopang mesin besar itu dengan sasis yang kuat dan gearbox yang kokoh. Nah, artinya dari mesinnya dan sasisnya itu juga sudah berbeda. Tapi dari sistem penggunaannya, konsep penggunaannya itu sama seperti FTL 620 seperti ini. Gitu ya. Karena kenapa?
teman-teman semua yang nonton video Firman Indonesia banyak sekali yang minta FTL 620 dijadikan atau pakai mesin penggerak diesel. Dan ini adalah jawabannya. Ini ada jawabannya untuk teman-teman semua yang pengen FTL 620 pakai mesin diesel. FTL 620 bisa diganti diesel, bisa, tapi sayang sasisnya, rangkanya, dan juga lebar bajaknya itu terlalu kecil. Nah, jadi kita maksimalkan lagi pakai FTL 720D ini. Ya, oke. Jadi teman-teman yang berminat FTL 900H, 620 atau 720 bisa langsung lihat harganya di sini di Firman Online Store. Ya, ataupun bisa langsung WhatsApp aja di sini, di WhatsApp. Tanya-tanya bagaimana harganya dan beli di mana. Mantap, lanjut. Sepertinya Bapak ini sangat antusias sekali dan semangat mencoba FTL 620. Mantap, Pak. Nanti saya akan tanyakan bagaimana pendapat Bapak ini. Apakah dia sudah pernah pakai mesin atau bagaimana, nanti akan saya tanyakan langsung. Tapi tunggu Bapak ini selesai. Teman-teman tonton videonya sampai habis. Halo, assalamualaikum Pak. Pak, boleh wawancara sebentar? Ya, boleh. Pak. Wah? Namanya siapa? Pak Soleh, Pak Soleh tinggal di mana nih Pak? tinggal juga Karangsono. Bapak sehari sebagai apa? Kita orang sebagai cuman pengawas alun-alun. Nah, sore, pagi, jaga alun-alun. Karena kita orang punya kewajiban, kita orang sebagai DPD. Gitu loh. Oke. Iya. Tapi Bapak selama ini pernah lihat nggak mesin-mesin seperti ini? Pernah, cuman itu tadi di HP. Nah, di YouTube Ya. itu kan ada toh? Ya. Pernah, cuman yang ini aja yang lihat. Gitu loh. Lainnya enggak masih. Yang lainnya belum pernah lihat. Belum Nah, pernah. tapi Bapak kalau melihat petani-petani di sini, kalau misalkan pakai mesin ini, menurut Bapak bagaimana? Membantu atau bagaimana? Insya Allah kebanyakan berhasil gitu loh. Kenapa? Karena tadi enak, nggak bisa megang koplin. Kalau traktor kan masih bisa pegang koplin yang kanan, yang kiri toh. Nah, kalau ini kan enggak toh, hanya menjaga satu setir bisa, kan gitu toh. Iya. Pakai tangan satu bisa. Iya, Nah, tinggal kalau sudah jalan, masih walaupun nggak dipegang kan enggak apa-apa toh. Iya. Nah, makanya itu enaknya. Oke, sekarang saya akan tanyain ke Bapak ini. Mungkin Bapak ini petani dan bagaimana responnya atau pendapatnya. Assalamualaikum Pak, namanya siapa? Oh, Ahmad Abdul Rosid, Bapak tinggal di mana Pak? tinggal di Karangjati, kelompok Maripa, Bapak sehari-hari sebagai apa? sebagai kelompok tani. Mau tanya nih pendapat Bapak. Tadi kan sudah nyobain alat ini. Tapi sebelumnya udah pernah nyoba belum alat-alat kayak gini? Kalau ini untuk petani jagung, ini yang masuk ini untuk menghancurkan tanah biar nggak lembab, nggak terlalu ada, maksudnya hancur, jadi enak buat petani jagung ini. Sebelumnya Bapak ini sudah pernah pakai mesin kayak gini belum? Belum pernah, baru kali ini. Selama ini kalau pengolahan pakai apa? Kalau cuma dipakai cuma alat tanu dari orang biasa dilempak itu loh Pak. Pakai traktor tangan ya? Iya, pakai traktor tangan. Kalau Bapak bandingkan traktor mini dengan traktor tangan untuk bekerja di ladang keras seperti ini gimana? Lebih efektif, enak ini, lebih enak ini Pak. Iya. Lebih nyaman. Bagi nyaman. Jadi petani apa ya, penghematan biaya lebih kurang gitu. Itu tadi kan Bapak pakai mesin itu tuh. Tadi kayaknya Bapak bisa ngelepas juga tangannya ya. Iya enak, nyantai. Jadi sambil rokokan sambil kerja. Jadi enjoy, kayak kelihatannya enjoy gitu. Bapak saya mau tanya, kalau Bapak punya rezeki, Bapak mau pilih yang ini, yang FTL 900H, atau pilih yang sebelah sana itu? Saya kalau punya rezeki memang pakai yang diesel. Ya, yang diesel lebih enak untuk penghancuran tanah. Gitu. Ya.
Oke Pak, makasih banyak atas pendapatnya Pak. Dilanjut Pak ya, lanjut. Oke, mantap mantap. Seperti itu ya teman-teman pendapatnya. Oke, selanjutnya ini ada FTL 820 nih. Ini yang terbaru lagi. Ini adalah sama seperti FTL 620. Ya. Jadi dia sama-sama memiliki mesin 6 HP. Ya, sama-sama bisa membajak ladang kering seperti ini. Dan juga sama-sama bisa membajak di ladang basah. Ya, atau sawah-sawah dangkal tanpa harus mengganti aksesoris gitu. Perbedaannya adalah dia memiliki fitur bisa membuat saluran air. Nah, ini dia. Firman selalu mendengar petani-petani bagaimana kalau FTL 620 bisa digunakan untuk membuat saluran air. Teman-teman banyak tuh yang memodifikasi FTL 620 untuk membuat saluran air. Nah, kalau ini FTL 820 tidak harus pakai singkal atau dicing blade atau plug di belakangnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalian bisa lihat bahwa FTL 820 ini bisa membuat saluran air yang di tanah yang sudah gembur ya. Stay tune. Jadi untuk menggunakan saluran air, rotari di depan ini harus dirubah dengan dicing blade ya. Pemasangannya seperti ini, arah pisaunya seperti ini. Nah, seperti ini arah pisaunya, dan mangkuknya ini yang hitam ini harus sejajar dengan kanan dan kiri. Setelah ini kemudian ini diganti dengan roda besi yang tipis, yang langsing ya. Nah, jadi untuk menggunakan FTL 820 ini membuat saluran air, si rotari depan ini nih harus berlawanan arah dengan ban belakang. Ban belakang maju, rotari ini harus mundur ya. Dicing blade ini harus mundur supaya dia menggali tanah ini ke kanan dan ke kiri dan ke depan. Ya, jadi menggali dan mencangkul, bukan membelah, tapi menggali dan mencangkul dengan dicing blade ini. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, nah jadi seperti ini ya. Rotari di depan ini dia harus berlawan arah dengan ban belakang untuk menghasilkan efek menggali. Ini dia. Bisa dilihat ya, rotarinya ini berputar berlawan arah seperti ini, dan ini dia hasilnya. Hasil saluran airnya seperti ini. Kedalamannya bisa sampai 30 cm tergantung teman-teman, kebutuhan teman-teman. Kalau mau lebih dalam lagi bisa bolak-balik. Sekarang kita dalamin lagi. Karena ini memang baru sekitar 10 cm ya, kurang lebih. Kalau jaraknya kurang lebih 30 cm, Pak. Ya, seperti yang Hendra bilang, jaraknya ini 30 cm, jarak lebar bajaknya. Dalamnya ini bisa sampai 30 cm juga, cuman ini kita mau lebih dalamkan lagi. FTL 820 balik lagi di sini. Ayo. Dapatkan produk ini di Toko Aztek, Pasuruan. Nah, ini harus diperhatikan juga nih, roda depan ini penting sekali perannya. Jadi jikalau tanah yang keras seperti ini nih, roda depan ini harus diatur bagaimana dirasakan petani supaya dia nggak mentok pada saat dia membajak, karena kedalaman pembajakan ini nggak lebih dari 20 cm ya. Nah, jadi roda yang depan ini harus diatur sedemikian rupa seperti ini nih teman-teman. Jadi petani belum pernah sama sekali, jadi roda depannya harus diatur dulu supaya dia tidak mentok ya. Nah, sekiranya sudah dirasa oke, langsung maju aja. Ini hasilnya nih, ini hasilnya pada saat 2 kali berjalan ya. Ini 2 kali, ini sekali. Tinggal mau didalamankan lagi, silahkan bolak-balik.